A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat semua yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Bukan cuma hanya dari pagi hari ini, tapi di hari-hari berikutnya juga tetap Allah berikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini, kita akan melihat terlebih dahulu sebuah tayangan yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Dan kebetulan tayangan ini sangat viral banget nih kemarin nih. Langsung aja sama-sama kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Sebuah ledakan besar terjadi di ibu kota Lebanon, Beirut. Hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, setidaknya sudah terdapat 70 korban tewas dan ribuan lainnya terluka. Ledakan besar ini menurut US Geological Survey menimbulkan getaran bermagnitudo 3,3. Akibat ledakan ini sedikitnya 3.000 orang menderita luka-luka dan sejumlah rumah sakit di Beirut dilaporkan kewalahan menangani para korban. Ledakan secara jelas menghancurkan serta merusak bangunan di sekitar epicentrum dan terdengar hingga jarak 200 km di Siprus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, ini Masya Allah ya, luar biasa. Ini satu ledakan yang memang ini sangat mengagetkan banget. Dan ini berita ini memang sempat jadi viral, masih jadi hangat pemberitaan mengenai musibah ledakan yang terjadi di Beirut, Lebanon. Nah, sudah sama-sama kita saksikan ledakan tersebut menelan kurang lebih 70 korban jiwa. Dan banyak yang luka-luka. Mudah-mudahan ya para arwah yang korban tadi musibah ledakan ini ditempatkan di sisi Allah dan keluarganya diberikan ketabahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat jamaah yang ada di rumah ya, musibah ledakan barusan itu tentunya mengagetkan di mata dunia pastinya. Nah, untuk hari ini tayangan barusan ini menginspirasi kita untuk membahas tentang tema yang luar biasa untuk kita bahas di pagi hari ini. Temanya adalah musibah dadakan di depan mata. Bersama guru-guru kita yang sudah hadir di studio, ada Ustadz Ahmad Khan, ada Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Assalamualaikum guru-guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita coba bahas satu persatu dari guru-guru kita nih, bicara masalah tentang tadi sama-sama peristiwa yang kita lihat ya Ustadz Ahmad Khan ya. Ini benar-benar mengejutkan sekali nih. Tapi kalau kita bicara masalah tentang musibah gitu kan, kebanyakan yang pernah kita dengar itu adalah musibah itu biasanya datang karena dari diri kita sendiri. Bukan dari Allah nih gitu, maksudnya memang kesalahan kita gitu loh. Tapi bukankah kalau Allah berkehendak bisa saja musibah itu tidak terjadi? Terus kenapa Allah membiarkan musibah itu bisa terjadi tanpa sepengetahuan kita? Bukan kesalahan kita juga? Mohon izin penjelasannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manasarahu wa walah wa ba'du. Segenap jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat dari video tadi yang kita perhatikan, semua tidak lepas daripada ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai seorang mukmin hendaknya mempasrahkan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan bersabar dan memasrahkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hafad Beirut, Lubnan wa ahlaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ahli Lubnan, Beirut dan sekitarnya, dan mereka yang mendapatkan musibah diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan juga kemudahan buat orang-orang lain yang melihat musibah tersebut untuk digerakkan hati mereka untuk membantu saudara kita di sana. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bicara masalah musibah, musibah ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, apapun bentuk musibahnya, itu disebabkan karena perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagian besar daripada kesalahan kalian. Di dalam ayat ini, Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu taala di dalam tafsirnya Al-Wajiz, beliau menjelaskan bahwasanya makna ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu musibah, satu ujian ataupun bencana,
kepada orang mukmin, karena memang khitabnya di sini adalah untuk orang mukmin, orang yang beriman. Ketika mereka ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan mereka sendiri. Karena perbuatan dosa. Kenapa di situ dikatakan perbuatan tangan? Karena kebanyakan kemaksiatan dilakukan oleh tangan manusia. Dan anggota tubuh yang banyak melakukan kemaksiatan adalah tangan, maka diumpamakanlah seperti itu. Sehingga ketika kalian melakukan perbuatan dosa, maka dosa yang kalian perbuat itu akan mendampakkan yang namanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan kesalahan dan dosa mereka. Jadi buat orang beriman yang melakukan kesalahan dan dosa, ketika mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mendua kalikan azab siksanya di akhirat nanti ketika Allah sudah beri musibah tersebut di dunia. Tetapi buat orang-orang yang dapat musibah sedangkan mereka itu tidak memiliki kesalahan, karena kan di antara mereka itu ada juga yang nggak salah. Ada yang mengatakan kok kena semuanya, padahal ada di antara mereka yang nggak berdosa. Mungkin yang 70 meninggal juga nggak tahu Makanya permasalahannya. kata ulama dikatakan bahwasanya al-bala'u ya wa rahmatun khas. Bala datang kepada suatu kaum itu akan terkena dampaknya orang yang ada di sekitarnya secara keseluruhan. Sedangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu khusus. Maka ketika musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang tidak memiliki kesalahan dan dosa, maka tujuannya adalah untuk mengangkat derajat mereka. Mempertebal keimanan mereka, mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu ketika Rasulullah pernah ditanya, Ayunasi asyadu balaan. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling berat ujiannya, musibahnya? Kata Nabi al-anbiya tumal anbiya. Famal amthal fa amthal. Pertama para nabi, lalu setelahnya. Semakin kuat iman seseorang, semakin bagus agamanya, semakin berat ujiannya. Jadi tapi semakin semua, lemah, semakin lemah juga ujiannya. Iya, intinya adalah semuanya adalah ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Baik itu melakukan kesalahan dari kita atau mungkin itu dari orang lain. Betul. Kan begitu ya. Yang berimbas kepada diri kita juga. Tapi semuanya ada hikmahnya. Ambil semua ada hikmahnya. Ini Masya Allah luar biasa nih pelajaran buat kita hari ini. Bicara masalah tentang musibah. Kalau tadi kita sudah melihat ada musibah ledakan bom di Beirut. Nah sekarang ada juga musibah lain nih yang mungkin beda bentuknya tapi sama-sama musibah. Kita lihat dulu tayangannya, ini di tayangannya. Inilah detik-detik banjir bandang susulan yang menerjang beberapa kecamatan di Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada Senin malam. Petugas BPBD, PMI, TNI, dan Polri bersama warga Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan terus melakukan evakuasi terhadap wanita, anak-anak, dan lansia yang mengalami luka akibat ikut terbawa derasnya banjir bandang. Selain evakuasi korban hidup, PMI juga sudah mengangkat 2 korban tewas ke Rumah Sakit Hikmah Masamba. Saat ini kondisi kota Masamba luluh lantak, tertutup material tanah setinggi 50 cm dan banjir lumpur juga memutus akses jalan Trans Sulawesi di Ragda, Kecamatan Baebunta. Warga terpaksa berputar arah dengan mengambil jalur cukup jauh dan berkelikir untuk keluar masuk ke wilayah mereka. Saat ini juga tercatat ada 5 kecamatan yang dihantam banjir bandang. Ya kalau kita lihat tayangan tadi kita berasa seolah-olah diri kita ada di sana ya. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Luwu Utara juga tadi di Makassar ya Ustadz ya. Di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, di ujungnya ya. Nah ini satu pertanyaan juga Ustadz Maulana nih buat Ustadz Maulana nih. Masya Allah nih maksudnya kita bicara masalah tentang musibah dan juga azab nih. Apakah musibah ini dan azab ini berbeda? Karena kalau kita ngelihat secara kasat mata, dua-duanya hampir kelihatan mirip nih. Karena sebagian orang menganggap musibah itu adalah azab juga gitu loh. Bagaimana penjelasannya? Mohon izin Ustaz Maulana, silakan. Izin Ustaz amatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad di penghujung tahun 1441 Hijriah 21 Zulhijjah. Insyaallah 9 hari lagi kita akan memperingati tahun baru Islam.
Nah, buat kita hari ini kita mendapatkan pembelajaran yang luar biasa dengan adanya peristiwa-peristiwa tadi, jadikan sebagai itibak pembelajaran buat kita untuk bisa introspeksi diri. Makasih banyak tim Islam Tinda yang mengangkat materi ini. Jangan sampai kita justru down atau tergoncang keimanan kita, rusak kesabaran kita. Ini berburuk sangka akan takdir Allah. Makanya tema ini kita angkat, musibah dadakan yang ada di depan mata. Dan berbicara tadi Mas Fadli bagus banget. Kata-kata Mas Fadli saya garis bawahi bagus banget tadi. Kita merasa berada di ketika melihat peristiwa seperti itu. Itu namanya empati, ikut merasakan, ikut berduka, ikut terlibat, ikut bagaimana kita bisa bukan hanya menjadikan pembelajaran, tapi ikut andil di dalamnya. Tadi Ustaz Ahmad kan bagus banget mendoakan saudara-saudara kita di Libanon. Ini pembelajaran, bukan malah mencerca, bukan malah menghina, karena musibah akan datang. Ada namanya peristiwa alam. Sekali lagi, peristiwa alam. Akan berubah peristiwa alam itu menjadi bencana alam kalau ada korbannya. Peristiwa alam pasti akan terjadi. Bala, bencana pasti akan datang. Tapi bagaimana ketika bencana itu tidak berubah jadi bencana yang besar, atau istilah kata-kata lebih akrabnya bencana, cuma hanya sekedar peristiwa alam. Yang di laut pasti ada namanya ombak, yang di atas gunung pasti ada gempa dan sebagainya. Itu pasti akan terjadi. Tapi bagaimana kita bisa mendeteksi? Nah, inilah namanya ada peringatan, ada pembelajaran, ada ilmu, ada introspeksi. Kalau kita dalam dunia Islam ada namanya tolak bala. Ada tolak bala, ada doa. Makanya kalau bertanya tadi Mas Fadli, apa perbedaan musibah dengan azab? Kalau musibah ya jelas musibah itu akan datang. Baik orang beriman maupun yang tidak beriman. Tapi pada dasarnya musibah itu menjadi ujian buat kita dalam bentuk baik itu kesenangan maupun kesulitan. Sebenarnya musibah itu bisa jadi kekayaan, itu musibah. Istri cantik itu musibah. Karena banyak gangguan. Betul tidak? Nah, tapi dalam hal ini bagaimana kita bisa bersyukur dan bagaimana kita bisa bersabar. Maka ujian ataupun cobaan itu akan datang. Kenapa? Bisa jadi sesuatu yang kita, kalau musibah pasti identik dengan yang tidak kita sukai. Dan tadi makasih banyak, bisa jadi teguran buat kita atau peringatan yang menjadi ketentuan dari Allah. Karena mohon maaf, bisa jadi karena terjadinya kesalahan. Anda suka tebang pohon. Betul. Anda bakar pohon, hutan, buang sampah sembarangan. Nah, sekiranya engkau mengatur sedemikian rupa dengan baik-baiknya, makanya tadi karena ulah tanganmu. Karena ulah tanganmu. Nah, ketika azab, beda lagi kalau azab. Kalau azab itu jatuhnya kepada maaf yang kufur. Kepada orang yang tidak beriman. Sebagai apa? Penyiksa atau pensiksaan. Kalau orang ditegur, kalau musibah kayak teguran. Tapi kalau asap sudah lebih parah daripada itu. Siksaan jatuhnya. Kalau ditegur-tegur, minggir. Itu teguran. Tapi kalau minggir, itu sudah didorong itu. Permisi. Itu hanya sekedar mengingatkan. Ibarat mengambil batu kecil ini. Tapi kalau udah gede itu lebih parah lagi. Itu udah azab itu ya. Udah azab. Makanya musibah dan ini jadi ujian hanya menimpa orang-orang beriman. Tapi kalau azab itu akan terjadi kepada orang yang kufur. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya Itu Ustaz perbedaannya. Maulana ya. Perbedaan bicara masalah tentang azab dan juga musibah. Ya. Tapi kalau kita bicara masalah azab nih, mungkin jamaah yang di rumah juga tahu ada azab yang disegerakan di dunia. Ya. Ada juga azab yang nanti diulur pada saat di akhirat yang dikasih ke kita nih kepada hambanya kan gitu. Nah tapi bicara masalah ini Ustaz Syah, mau nanya nih saya nih ya. Siap. Apakah Allah ini sengaja ya atau menyiksa manusia ini lewat musibah yang terjadi pada dirinya? Atau apakah yang disebut dengan azabnya ini di dunia gitu kan. Apakah nanti ini akan meringankan juga nih dosa-dosanya yang ada di akhirat nanti gitu loh. Dengan azab yang disegerakan. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Surah Fatir, di akhir surah Fatir Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dengan bahasa yang luar biasa. Allah katakan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
Allah katakan seandainya Allah mau menghukum makhluknya, maka tidak ada satupun yang tersisa. Ma taraka ala dhahriha min dabbah. Semua binatang melata pun tidak ada yang akan tersisa dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Walaki yuakhiruhum ila ajali musamma. Akan tetapi ketika laut meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan saya menggulung nih manusia-manusia. Kata Allah, tahan. Kata langit, ya Allah izinkan saya menerpa mereka ini. Kata Allah, tahan. Kata bumi, izinkan saya menggulung mereka ya Allah. Pernah kita ketahui bahwasanya ada peristiwa di Palu bagaimana orang tenggelam masuk ke dalam bumi. Kata bumi setiap hari minta izin sama Allah. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya riwayat Ahmad bahwasanya mereka meminta 3 kali dalam sehari sama Allah. Ya Allah izinkan saya gulung mereka ini ya Allah. Tapi kata Allah, walaki yuakhiruhum. Tahan, jangan sekarang. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa ajaluhum fa innallaha kana bi'ibadihi khabiran basira. Karena sesungguhnya di antara mereka masih banyak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan apakah Allah sengaja menyiksa hambanya, wallahu alam. Karena Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Pengasih, tapi Allah juga Maha Menyiksa. Artinya Maha Menyiksa, tidak akan ada yang bisa menghalangi siksaannya Allah kalau Allah berkehendak. Cuma indahnya ini karena kita umat Rasulullah SAW diberikan sesuatu yang luar biasa. Kita baca Al-Quran, kita lihat Al-Quran di mana ketika Allah berbicara tentang rahmat, maka Allah akan mengatakan saya merahmati yang begini, saya akan rahmati yang begini, saya akan merahmati orang yang salat, saya merahmati orang yang puasa, yang beribadah. Tapi ketika berbicara tentang azab, Allah tidak mengatakan saya akan azab mereka, saya azab ini, tidak. Tapi Allah katakan saya mampu mengazabnya. Orang yang mampu belum tentu melakukannya. Kalau Allah mampu tapi belum tentu melakukannya. Artinya Allah cuma menunjukkan. Coba di ayat tentang bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah, kalau kau bersyukur pasti aku akan tambahkan. Tapi ketika berbicara tentang azab, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, kalau kau kufur, Allah tidak katakan saya akan azab kau, tidak. Tapi Allah katakan sungguh azabku sangat pedih. Gitu aja. Allah tidak mengatakan saya akan azab kau. Cuma Allah menjelaskan saya mampu mengazabmu. Tapi mungkin saja Allah tahan. Allah menahan azabnya. Saking sayangnya Allah kepada umat Rasulullah SAW. Karena kalau kita bilang bencana itu adalah azab bagi semua manusia, maka kita lihat siapa yang paling banyak bencananya. Disebutkan guru kami Ustaz Ahmad Khan bahwasanya yang paling banyak bencananya ya Rasulullah SAW. Yang paling banyak hal buruk menimpa adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan apakah karena dosa, apakah Rasulullah ada dosanya? Tidak ada dosanya Rasulullah SAW. Nabi Nuh tertimpa bencana juga. Apakah Nabi Nuh banyak dosanya? Oh, Nabi disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang banyak tertimpa hal-hal buruk. Maka jangan kita memvonis sesuatu misalnya di Beirut, oh memang mereka di sana begini. Misalnya terjadi di Luwu Utara, oh memang mereka di sana ada ritual-ritual ini. Oh memang di sana ada begini-begini. Kalau kita mau bandingkan orang yang ada di Masamba misalnya ada orang yang ada di Luwu Utara dengan orang-orang yang ada di Israel, lebih banyak dosanya mana? Lebih banyak dosanya orang yang ada di Israel. Tapi Allah tahan azab Allah Subhanahu wa taala karena memang Allah mencintai hamba-hambanya. Sadaqallah. Iya, jadi bicara masalah tentang apa yang diberikan oleh Allah ini juga bisa bergantung tadi seperti kata guru-guru kita karena apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, ya kan? Yang akhirnya berimbas kepada diri kita yang tidak tahu karena kita tinggal di lingkungan yang sama. Nah, makanya nih mungkin buat jamaah yang ada di rumah sama-sama pelajaran buat kita semua bahwa kalau kita bicara masalah tentang orang yang melakukan kemaksiatan ini nggak bisa ditinggal diem. Berarti kita harus aware ya, harus peduli. Kalau enggak ntar pada saat Allah kasih musibah kepada yang bersangkutan, kita ada di sekitarnya, kita bisa kena juga. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih, nah ini ada pelajaran yang luar biasa nih, paling seneng jamaah nih kalau nonton sambil lihat gambar ya. Maksudnya penjelasan dengan gambar. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Ensiklopedia Islam yang dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Musibah di mana-mana terjadi. Belum selesai satu musibah, terjadi lagi musibah yang baru. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji manusia baik dalam keadaan yang disukai mereka ataupun dengan keadaan musibah yang tidak dicintai oleh manusia. Salah satunya adalah musibah wabah. Apakah musibah wabah ini hanya terjadi di tahun 2020 ini? Ternyata di masa lampau sudahlah terjadi musibah wabah.